Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kelas 7 kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran sirah kita sampai di pasal yang keempat, pasal Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau memimpin kekhalifahan selama 5 tahun. Nah, seharusnya ini video di pertemuan yang lalu, tapi sepertinya saya lihat di YouTube videonya salah upload sepertinya. Tapi tidak ada yang komen, tidak ada yang bilang ke saya ternyata saya salah upload. Seharusnya videonya hari ini, seharusnya videonya ya ini ya, Ali bin Abi Thalib ini. Tapi ya insya Allah nggak masalah lah, kita ulangi lagi, upload lagi insya Allah di pertemuan ini. Nah, nasab dan kelahiran Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim al-Quraisy. Berarti di sini adalah Abu Thalib sampai ini mempunyai kakek ya. Ini dia kakeknya sama dengan Rasulullah SAW. Abu Thalib itu adalah pamannya Nabi SAW. Berarti Abu Thalib ini adalah saudara dari ayahnya Nabi SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah, beliau dilahirkan di Mekah 10 tahun sebelum kenabian. Nah, dan beliau ini adalah orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak. Beliau masuk Islam ketika berumur 10 tahun. Nah, berarti perbedaan antara umur beliau dan umur Nabi adalah 30 tahun. Nah, karena beliau ini masuk Islam ketika awal-awal dakwah, termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Insya Allah ya, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak, karena pada saat itu beliau masih umur 10 tahun. Nah, pertumbuhan dan keutamaan Ali. Beliau adalah anak paman Nabi SAW, dan kemudian sering ikut Nabi, dididik langsung oleh Nabi, dan meminum dari akhlak Nabi SAW yang mulia. Melihat perilaku Nabi SAW secara langsung, meniru akhlak beliau yang sangat mulia live secara langsung. Dan akhirnya iman pun sudah tumbuh meskipun beliau masih usianya sangat muda ketika umur 10 tahun. Yang kedua, beliau adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW dari kalangan anak-anak. Tadi saya sudah sebutkan ketika beliau berumur 10 tahun. Kemudian beliau menolong dan membantu Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah Islam, berperang bersama Nabi. Nah, kecuali perang Tabuk. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi kecuali perang Tabuk, karena pada saat itu Fatimah sedang sakit. Maka Nabi SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menemani istrinya, yaitu Fatimah, yaitu yang tidak lain adalah putri Nabi SAW. Kemudian beliau melaksanakan perintah Nabi SAW untuk tidur di atas tempat tidur Nabi ketika Nabi SAW ingin hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nah, pada tahun ke-10 kenabian Nabi SAW, tahun ke-13 kenabian Nabi SAW diperintahkan untuk berhijrah menuju Madinah. Dan orang-orang Quraisy tidak ridho apabila Nabi SAW bisa melolos dari kepungan orang-orang Mekah
dan membangun kekuatan di Madinah. Hal itu sangat berbahaya apabila terjadi, maka orang-orang Quraisy pun orang-orang Mekah mengepung rumah Nabi SAW. Tapi mereka mendapati bahwa ternyata yang tidur di ranjang Nabi pada saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah keluar bersama Abu Bakar As-Siddiq berjalan menuju ke kota Madinah. Nah, suara saya agak bindeng ini. Kemudian yang selanjutnya, beliau menikahi salah seorang putri Nabi SAW yang bernama Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian lahir anak-anak dari beliau yaitu Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum radhiyallahu anhum. Al-Hasan nanti kelak juga akan menjadi khalifah seperti bapaknya, tapi cuma sebentar, hanya beberapa bulan, dan kekhalifahan tersebut akan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, beliau mengikuti semua perangan kecuali perang Tabuk. Tadi sudah saya sebutkan kenapa tidak berangkat Ali bin Abi Thalib ini di perang Tabuk. Adapun perang Tabuk sendiri ini ya gak jadi perang kan ya, gak jadi perang, musuhnya udah lari duluan. Yang selanjutnya, Nabi SAW bersabda tentang beliau, man kunta maulahu fa'alayya maulahu. Barang siapa yang engkau menjadi walinya, maka aku juga menjadi wali baginya. Anta minni wa ana minka. Engkau itu bagian dariku dan aku merupakan bagian darimu. Ini Nabi SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, yakni dalam nasab ini termasuk juga satu nasab dengan Nabi SAW sama kakeknya. Kemudian dalam hubungan pernikahan, Nabi SAW menikahkan Ali dengan putrinya yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Beliau merupakan salah satu penulis wahyu dan salah satu dari 10 orang yang diberi kabar masuk surga. Nah, ini sudah saya beritahu berkali-kali ya. Salah satu orang yang diberikan kabar Nabi SAW masuk surga ketika dia hidup adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, pemilihan Ali sebagai khalifah dan kejadian-kejadian penting pada masanya. Ketika Utsman bin Affan terbunuh, Nabi SAW, orang-orang kemudian mencari sahabat Nabi yang diberitakan Nabi masuk surga. 10 orang sahabat Nabi yang diberitakan masuk surga yang masih hidup. Dan pada saat itu mereka mendapati Tolhah, Zubair dan Sa'ad masih hidup serta Ali. Kemudian orang-orang datang kepada Ali dan datang kepada mereka semuanya. Kemudian Zubair, Tolhah dan Sa'ad memerintahkan orang-orang untuk berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian semuanya mereka bertiga radhiyallahu anhum berbaiat kepada Ali dan diikuti oleh semua masyarakat kaum muslimin pada saat itu. Nah, pengetahuan tambahan, peristiwa perang Khaybar, perang melawan Yahudi di kota Yahudi Khaybar ya, di benteng Khaybar, peperangan melawan Yahudi. Nah, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya bahwasanya Nabi SAW akan mengumumkan barang siapa yang diberikan bendera pada saat besok pagi ketika perang, maka dia masuk surga. Maka orang-orang pun pada malam harinya tidak bisa tidur. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan pada saat itu, sungguh tidak ada yang ingin aku inginkan kecuali bendera besok paginya, kecuali bendera pada esok paginya itu adalah hal yang aku inginkan.
melebihi yang lainnya, yaitu penyerahan bendera besok pagi ketika perang Khaibar. Para sahabat pun pada malam harinya mereka tidak sabar untuk menanti sebenarnya siapa yang dikabarkan Nabi SAW masuk surga dengan diberikan bendera perang tersebut. Nah, kemudian datanglah pagi harinya, dan kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para pasukannya yang pada saat itu bergegas untuk berkumpul menemui Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Aina Ali? Ali di mana? Terus diberitakan kepada Nabi bahwasanya Ali di tendanya ya Rasulullah. Beliau sakit matanya. Beliau terkena sakit mata. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan untuk memanggil Ali. Kemudian datanglah Ali. Ternyata emang benar Ali sedang sakit matanya. Dan kemudian Nabi SAW mengusap mata Ali, dan Ali radhiyallahu anhu sembuh dan diserai bendera pasukan kaum muslimin pada perang Khaibar. Nah, kejadian-kejadian penting yang terjadi pada masanya. Yang pertama, memindahkan pusat kekhalifahan di Kufah. Kufah itu ada di Irak sekarang. Nah, karena beliau menginginkan kekhalifahan itu berada di tengah-tengah. Nah, bukan berada di Madinah. Maka beliau memindahkan kekhalifahan ini di Kufah. Nah, yang kedua, munculnya kelompok Khawarij ini, orang-orang yang keluar dari agama Islam, yang Ali radhiyallahu anhu berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Dan ini orang Khawarij ini bukan orang musyrik ya. Ya, mereka dihukumi kafir tapi mereka masih mengaku Islam. Mereka orang-orang yang keluar memberontak kepada Ali padahal mereka Islam. Dan Ali pun radhiyallahu anhu memerangi mereka. Akhlak dan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Akhlak Ali bin Abi Thalib termasuk salah satu yang mempunyai akhlak tertinggi yang mulia. Karena apa? Karena beliau mengenal Rasulullah SAW sejak beliau lahir. Nah, melihat akhlak beliau, mengcopy paste akhlak beliau, dan beliau ini termasuk orang yang memberikan Nabi SAW cucu yang beliau sayangi, yaitu Hasan dan Husain. Wafatnya Ali bin Abi Thalib meninggal dunia ketika Ali bin Abi Thalib diserang oleh seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim. Nah, mereka bertiga, yaitu Abdurrahman bin Muljim, Al-Bara' bin Abdillah, dan Amr bin Al-Bukair. Ini mereka berencana membunuh Ali, Muawiyah, dan Amr bin As dalam satu malam. Maka mereka melakukan pergerakan. Adapun Al-Bara' dan Amr bin Al-Bukair, mereka gagal membunuh Muawiyah dan Amr bin As. Tetapi Abdurrahman bin Muljim, dia berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib ketika Ali bin Abi Thalib sedang melakukan perjalanan sendiri. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib tidak dikawal oleh siapapun, tidak bersenjata, karena Ali bin Abi Thalib pada saat itu ingin pergi sholat subuh dari rumahnya ke masjid. Dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat beliau, melaknat dia Abdurrahman bin Muljim ini atas apa yang dia lakukan terhadap sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Saya kira cukup ya sedikit ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.